Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarmu? Kalau baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan materi. Oke, kembali ke topik pembahasan kelompok kami, yaitu tentang persebaran manusia purba di Eropa. Apakah kalian tahu apa itu manusia purba? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup pada zaman praksara atau sebelum ditemukannya tulisan. Oleh karena itu, manusia purba kerap disebut sebagai manusia praksara. Selain itu, para ahli juga menyebut manusia purba sebagai manusia fosil. Apa yang Anda bayangkan tentang benua Eropa? Pasti sebagian besar dari Anda membayangkan bahwa benua Eropa identik dengan unsur modernitas. Akan tetapi, kita harus mengetahui bahwa benua Eropa juga memiliki kisah panjang mengenai kehidupan purba. Kehidupan purba di benua Eropa dapat dianalisis dari berbagai penemuan fosil manusia purba. Jenis-jenis manusia purba di Eropa antara lain sebagai berikut. Pertama, ada Homo heidelbergensis. Pada tahun 1908, ditemukan fosil Homo heidelbergensis oleh Dr. Schoetensack di kota Heidelberg, Jerman. Homo heidelbergensis menurut Schoetensack hidup sekitar 600-400 ribu tahun yang lalu dan dianggap nenek moyang Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. Volume otak Homo heidelbergensis 1100 sampai 1400 cc. Volume otak tersebut hampir sama dengan volume otak manusia modern yang rata-rata sebesar 1350 cc. Rata-rata tinggi badan Homo heidelbergensis sekira 180 cm dan otak badan serta rangkanya lebih kuat daripada manusia modern. Fosil Homo heidelbergensis yang ditemukan di Eropa bagian selatan menurut analisis Lieberger atau Universitas Witwatersrand memiliki tinggi sekira 210 cm. Oleh hal tersebutlah Lieberger menyebut Homo heidelbergensis sebagai manusia raksasa. Diperkirakan Homo heidelbergensis mampu menggunakan peralatan yang cukup maju untuk berburu dan berperilaku lebih modern. Binatang buruan Homo heidelbergensis antara lain badak, kuda nil, beruang, rusa, dan kuda. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan tombak, pentungan, dan lukisan yang ada di dinding gua Homo heidelbergensis sudah mengenal bahasa walaupun dalam tingkatan sederhana. Para ahli menyimpulkan Homo heidelbergensis sudah menggunakan bahasa berdasarkan morfologi telinga bagian luar dan tengah yang mempunyai kemiripan dengan manusia modern. Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis hidup pada masa Pleistocene dan diperkirakan masih satu subspesies dengan Homo sapiens yang hidup di Asia. Homo neanderthalensis berarti manusia kera dari Neander. Menurut sebagian ahli, Homo neanderthalensis merupakan tahap peralihan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Pada tahun 1856, fosil Homo neanderthalensis pertama kali ditemukan oleh Rudolf Virchow dan Pulford di lebah sungai Neander, Düsseldorf, Jerman. Menurut Rudolf Virchow dan Pulford,
Homo neanderthalensis diperkirakan hidup 125 sampai 25.000 tahun yang lalu. Selain fosil, juga ditemukan alat-alat dari batu dan tulang, serta bekas api yang menunjukkan bahwa Homo neanderthalensis hidup di daerah. Dengan ciri-ciri fisik dan kehidupan Homo neanderthalensis antara lain sebagai berikut. 1. Bentuk dahi rendah dan dahu tipis. 2. Ukuran otak 1400 sampai 1500 cc. 3. Tulang pelipis dan rahang menonjol. 4. Tinggi badan 165 sampai 168 OR untuk pria dan 1.500. 4. Tinggi badan 165 sampai 168 OR untuk pria dan 152 sampai 156 cm untuk wanita. 5. Mampu menggunakan peralatan berburu, meramu, dan memasak. 6. Sudah mengenal sistem kepercayaan yang dibuktikan dengan penemuan peralatan kubur. 7. Memiliki kerangka tulang lebih kukuh daripada manusia modern. Homo neanderthalensis, menurut analisis para ahli, memiliki cara bertahan hidup yang kurang baik. Walaupun sudah mampu membangun rumah-rumah dari kayu, sebagian besar dari mereka tidak mampu melawan dinginnya udara di daratan Eropa. Para ahli menemukan fakta bahwa sebagian besar Homo neanderthalensis mati sebelum berusia 20 tahun. Para ahli memperkirakan kepunahan Homo neanderthalensis disebabkan oleh cuaca dingin yang cukup ekstrim di Eropa dan adanya penyakit endemik. Kepunahan yang disebabkan oleh penyakit lebih masuk akal karena para ahli paleoantropologi menemukan jejak-jejak patologi pada sisa fosil Homo neanderthalensis. Homo cro-magnon. Pada tahun 1868 ditemukan fosil pertama Homo cro-magnon di Aigues de Tayac, Perancis Selatan. Homo cro-magnon dianggap memiliki tingkat kecerdasan di atas Homo heidelbergensis dan Homo neanderthalensis. Menurut beberapa ahli, Homo cro-magnon tidak memiliki kaitan genetik dengan Homo neanderthalensis. Fakta tersebut diperoleh setelah ahli genetik bernama Giorgio Bertorelli melakukan tes genetik Homo cro-magnon dan Homo neanderthalensis. Kesimpulan dari hasil AS tersebut adalah kedua jenis manusia purba tersebut tidak memiliki DNA yang sama. Homo cro-magnon menurut buku Sangiran Menjawab Dunia memiliki tengkorak yang tinggi dengan atap dan tengkorak belakang yang bundar. Kapasitas tengkorak Homo cro-magnon Kapasitas tengkorak Homo cro-magnon 1400 cc di atas rata-rata manusia purba. Diperkirakan Homo cro-magnon hidup sekitar 30.000 tahun lalu. Ciri-ciri fisik Homo cro-magnon antara lain sebagai berikut. 1. Dahi vertikal. 2. Muka datar. 3. Dagu tampak nyata. 4. Tinggi badan rata-rata 165 cm. Dengan ukuran volume otak yang cukup besar, para ahli mengindikasikan Homo cro-magnon termasuk ras yang berasal dari Afrika kuno. Diperkirakan juga Homo cro-magnon merupakan salah satu nenek moyang manusia modern. Homo cro-magnon hidup pada akhir zaman glasial. Selain memiliki ciri fisik, Homo cro-magnon juga memiliki kebudayaan yang lebih modern. Homo cro-magnon mahir membuat lukisan di dinding dan mampu membuat alat-alat dari batu yang cukup indah. Dengan melalui perkembangan budaya tersebut, para ahli meyakini bahwa Homo cro-magnon telah memiliki pola hidup yang mapan dan